Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Restika dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas reguler E dengan NIM 340219018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai net present value dan juga internal rate of return untuk pemenuhan tugas komputer bisnis 2. Sebelumnya kita sudah pernah menganalisis tentang payback period dan juga average rate of return. Sekarang kita akan melanjutkan ke NPV. NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Itu menurut pengertian Johar Arifin dan juga Ahmad Fauzi. Selanjutnya IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil daripada IRR. Kita langsung masuk ke soal. Untuk soal yang kemarin mengenai PT Nusantara, saat ini akan mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Ini soal yang kemarin kita gunakan untuk perhitungan payback period dan juga average rate of return. Selanjutnya, mengenai net present value, saya sudah menyediakan kolom. Untuk kolom cash inflow-nya itu bisa kita tinggal pindahkan dari average rate of return yang kemarin, dilanjutkan ke discount factor. Untuk penghitungan discount factor, rumusnya adalah sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah tingkat bunga kunci menggunakan F4 tutup kurung dibagi tahun pertama. Lalu untuk present value, rumusnya sama dengan cash inflow dikali discount factor. Untuk ke bawahnya tinggal kita blok lalu klik 2 kali di ujung atau bisa juga ditarik ke bawah. Selanjutnya penghitungan total present value, bisa langsung klik di kolomnya lalu klik auto sum, enter. Untuk mesin B, discount factornya penghitungannya sama menggunakan rumus sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah tingkat bunga kunci menggunakan F4 tutup kurung dibagi tahun pertama. Enter. Present value-nya sama dengan cash inflow dikali discount factor. Enter. Kolom ke bawahnya menyesuaikan di blok, lalu klik di pojok. Untuk total present value yang mesin B, klik auto sum lalu enter. Dikarenakan untuk mesin B terdapat nilai sisa selama 5 tahun ke depan, maka kita akan menghitung nilai sisanya. Karena nilai uang setiap tahunnya akan berkurang, maka dari itu untuk nilai sisa kita menggunakan rumus 5. Sesuai tadi jumlah yang tadi nilai sisanya adalah 5 juta, maka yang dimasukkan adalah sama dengan 5E6. 6 di sini adalah untuk 0 dari 5 juta dikali buka kurung 1 ditambah tingkat bunga tutup kurung dibagi 5. 5 adalah jangka waktu 5 tahun, enter. Kemudian penghitungan net present value untuk mesin A, rumusnya adalah sama dengan total present value dikurangi initial investment, enter. Net present value untuk mesin B, dikarenakan ada nilai sisa yang 5 tahun, maka kita akan menghitung total present value dikurangi initial investment dulu. Agar penghitungannya teratur, dimulai dengan memasukkan sama dengan buka kurung total present value dulu dikurangi initial investment tutup kurung baru kita tambahkan nilai sisa, enter. Di sini sudah keluar angka untuk net present value dari mesin A adalah 19 juta sekian.
dan net present value dari mesin B adalah 18 juta sekian. Mana yang harus kita pilih adalah net present value yang lebih besar, yaitu dari mesin A yang 28 juta. Selanjutnya adalah penghitungan IRR. Untuk IRR kita menghitung dari yang 28 juta dulu. Pertama kita masukkan diskon factor. Untuk diskon factor yang pertama, karena tadi sama, dari yang 28 juta kita bisa tinggal masukin seperti ini. Karena untuk kolom yang pertama tidak kita apa-apain, hanya untuk perbandingan saja. Yang present value yang kedua juga sama, bisa kita masukkan langsung dari yang sheet sebelumnya. Klik di pojok. Lalu untuk total present auto sum. Tetapi kalau untuk yang kedua, kita harus menghitung memasukkan secara manual, karena untuk tingkat bunganya nanti akan kita ubah-ubah. Jadi di sini kita harus menggunakan rumus dulu. Ini masukkan dulu yang 15%. Untuk diskon factor kita masukkan secara manual, sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah tingkat bunga kunci tutup kurung dibagi tahun pertama. Enter. Untuk present value-nya juga sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Enter. Di sini kita tinggal blok untuk mengisi kolom ke bawahnya, klik di pojok. Selesai. Untuk total present value-nya menggunakan auto sum juga, enter. Lalu lanjut ke net present value. Untuk net present value rumusnya sama, yang tadi total present value dikurangi initial investment, enter. Untuk net present value yang kedua juga sama dengan total present value dikurangi tingkat dikurangi initial investment, enter. Di sini jumlahnya sudah sama antara kolom 1 dan kedua, cuman perbedaannya untuk yang IRR kita akan mencoba mengubah tingkat bunga sampai nanti net present value-nya berubah menjadi angka 0. Di sini kita bisa mencoba dengan misalkan 20%. Masukkan 20%. Jika kita menggunakan 20% itu masih ada sisa 14 juta sekian, bisa kita perbesar lagi untuk perhitungannya. Saya sudah sempat mencoba dan hasil yang pas adalah 38,9533. Enter. Di sini net present value-nya 0, berarti untuk tingkat bunga yang digunakan adalah 38,9533. Kita langsung masukkan ke IRR aktual. Yang IRR aktual itu yang tadi kita hitung, klik di sini di tingkat bunga lalu enter. Untuk IRR estimate-nya itu tetap yang di awal yang tadi menggunakan tingkat bunga dari BI itu 15%, enter. Lalu untuk keputusan di sini karena sudah ada IRR aktual dan IRR estimate yang akan jadi perbandingan. Di situ sudah tertera keterangan sebelumnya, investasi diterima apabila IRR atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Maka untuk keputusan kita bisa menggunakan rumus sama dengan if buka kurung IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, titik koma, kutip 2, diterima, tutup kutip, titik koma, kutip lagi, tolak, tutup kutip, tutup kurung. Di sini akan langsung muncul jika kita menggunakan rumus dari IRR aktual dan IRR estimate. Dikarenakan IRR aktualnya lebih besar, maka keputusannya investasi diterima. Atau bisa juga kalau kita sudah mengetahui keputusannya apa, kita langsung menggunakan ketikan diterima saja.
Selanjutnya adalah penghitungan IRR untuk initial investment yang 32 juta. Untuk kolom pertama itu karena kita tidak akan mengubah apapun, jadi kita bisa langsung pindahkan dari tadi yang sheet 3. Lalu untuk diskon factor yang kedua, di kolom yang kedua karena tingkat bunganya nanti kita akan merubah-rubah, masukkan sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah tingkat bunga kunci menggunakan F4 tutup kurung dibagi tahun pertama, enter. Untuk present value nya juga sama dengan cash inflow dikali diskon factor, enter. Kolom ke bawahnya tinggal kita blok yang paling atas, lalu klik 2 kali di pojok. Total present value nya juga sama, kita klik lalu masuk ke auto sum, enter. Net present value nya sama dengan total present value dikurangi initial investment, enter. Di sini ada 8.600.000 sekian. Nah, untuk mengubah dari 8 juta ini supaya menjadi 0, kita mengubah tingkat bunganya. Kita bisa coba-coba menggunakan angka berapapun. Sebelumnya di sini saya sudah pernah coba dan untuk hasil yang ditemukan adalah 27,89047, enter. Di sini kalau kita menggunakan 27, sekian, maka net present value-nya menjadi 0. Ini yang akan kita gunakan. IRR aktual sama dengan kita tinggal mengeklik dari yang tingkat bunga tadi agar tidak perlu mengetik ulang. Lalu untuk IRR estimate-nya juga sama dengan kita masukkan tingkat bunga yang tadi yang awal yang 15%, enter. Nah, di sini untuk keputusan kita hanya tinggal memasukkan rumus, atau apabila kita sudah mengetahui kita tinggal langsung diketik saja. Cuman di sini saya akan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, titik koma, kutip 2 diterima, tutup kutip, titik koma, buka kutip lagi, ditolak, tutup kutip, tutup kurung, enter. Di sini sudah langsung muncul diterima. Jadi untuk hasil dari net present value dan juga IRR, untuk yang pertama net present value yang kita pilih adalah mesin A karena jumlahnya lebih besar 19 juta sekian. Lalu untuk IRR, kedua IRR diterima, keputusan investasinya diterima. Untuk IRR yang mesin A yang 28 juta dan juga mesin B yang 32 juta. Selanjutnya kita akan mempelajari analisis-analisis yang lain di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.